Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Afia dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar dan pembelajaran. Macam-macam teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada teori behavioristik, kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori konstruktivistik, yang keempat adalah ada teori humanistik. Yang akan sekarang kita bahas ada teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar yaitu: 1. Guru pintar harus selalu mengobservasi dan memperhatikan siswa. 2. Lingkungan belajar juga harus diperhatikan. 3. Teori behavioristik sangat mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. 4. Proses belajar mengajar di kelas harus dengan stimulus dan respon. Kelebihan teori behavioristik: membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru, ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan lebih optimal. Bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis, dari yang sederhana sampai pada yang kompleks, dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Kekurangan teori behavioristik: sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling aktif untuk menertibkan siswa. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai senter, otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.